근데 만날래요? 어딜 봐, 씨! 그만해, 씨! 안 봤어요. 누가 봤다 그래요? 큰 거 은하 씨가. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 6. Mari kita review. 구독과 좋아요 눌러주세요. Anha malu sendiri dengan kelakuannya semalam. Sedangkan di bawah, Jae-soo begitu dendam ke Sumat karena semalam merasa dipermainkan oleh tikus kecilnya Anha. Sementara itu, Ji-hwan membeku, membayangkan hal semalam. Lalu tak sengaja keduanya membuka pintu kamar bersamaan. Suasana canggung langsung terasa. Pepatah perempuan selalu benar nyata adanya. Anha sendiri yang mengatakan jika ia tak ingat kejadian apapun semalam. Tapi ujungnya dia malah kesal karena Ji-hwan malah mengatakan agar Anha berhati-hati jika mabuk karena bisa terjadi insiden yang tak menyenangkan. Anha kesal karena itu terdengar seperti Ji-hwan yang tak senang karena Anha sudah menciumnya semalam. Hyunwoo lalu mengajak Anha untuk bertemu akhir pekan. Anha pun begitu bersemangat. Hyunwoo dan yang lainnya membahas klub kucing. Ko Yang-hee dan Jun Young-taek juga narkoboy. Yang lainnya sepakat jika tak ada hubungan apapun dengan So Ji-hwan. Tapi Hyunwoo tetap yakin jika Ji-hwan terlibat karena ia adalah pria berbahaya dan perusahaan rusa haus hanyalah kedok baginya karena isi perusahaan itu adalah penjahat semua. Dan mulai hari ini Ji-hwan melarang seisi rumah untuk memanggilnya bos, dilarang berkata kasar dan menyuruh menutup tato. Hal ini dilakukan karena Anha tak menyukainya. Acara peluncuran sosis ramah anak digelar dengan mengundang para wartawan. Tentu Kang Yena sebagai modelnya. Namun ketika diminta untuk mencicipi, Yena terlihat sedikit ragu dan baru saja satu suap, ia langsung berkeringat. Ruam pun bermunculan di tubuhnya. Ji-hwan dengan cepat membawa Kang Yena keluar dari acara. Ternyata Kang Yena memiliki alergi. Dan penjahat utama pun muncul. Ko Yang-hee menghadap bos besar di penjara alias ayah kandung So Ji-hwan. Setelahnya Ko Yang-hee begitu marah karena ia masih dianggap remeh oleh bos besar. Tiba-tiba Il-young datang ke salon Kumiho. Mereka pun makan malam bersama. Tampak Il-young mengajukan banyak pertanyaan yang menandakan ia tertarik pada Miho. Mereka pun lanjut berbincang ringan dan melanjutkan jalan-jalan di sekitar wilayah. Tapi tiba-tiba saja seorang ajuma tak sengaja menumpahkan air sebaskom. Basah kuyuplah tubuh keduanya. Dan itu kejadian tepat di depan sebuah hotel. Dan seperti yang bisa diduga, keduanya akhirnya memiliki malam yang menggairahkan. Kelas pertama geng rusa haus dimulai, tapi malah kacau balau karena mereka bahkan tak menguasai pengetahuan dasar sama sekali. Anha mendapati informasi jika di acara sosis tadi, Ji-hwan memeluk Kang Yena yang hampir pingsan. Anha pun sedikit menahan rasa kesalnya. Diam-diam Ji-hwan mendengarkan kelas pertama itu dan mendengar Anha berkata jika Ji-hwan seperti bahu gangster. Seketika Ji-hwan langsung lemas dan merenung tak terima dibilang seperti itu. Lalu tiba-tiba keduanya bertemu. Ji-hwan bersikap ketus dan selalu membahas mengenai gangster, membuat Anha kesal saja. Tapi seketika Anha tertawa. Ji-hwan tak terima ia ditertawakan di hadapannya sendiri. Namun bukannya memberi jawaban, Anha meneruskan tawa terbahak-bahaknya dan menyuruh Ji-hwan untuk mencari sendiri arti dari itu. Pertengkaran itu dikuping oleh yang lainnya. Namun sedang asik-asiknya menguping, Jae-soo si sumbu pendek malah mengeluarkan bau gas alaminya. Ternyata setelah dicari tahu, arti bahu gangster adalah bahu yang lebar yang bisa menjadi sandaran. Dan esok harinya, para rusa haus bergosip. Pasti Ji-hwan dan Anha memiliki hubungan khusus. Sedangkan Ji-hwan berlatih keras yang difokuskan pada otot bahu. Ia pasti kesenangan disebut bahu gangster. Bahu yang bisa dijadikan sandaran.
Jisoo pun keheranan dan tiba-tiba ia memeluk Ji-hwan. Katanya ia menentang pernikahan itu dan tak akan membiarkannya sampai pasir masuk ke matanya. Tapi ternyata Jisoo benar-benar kelilipan pasir. Jisoo bahkan menutup auratnya Ji-hwan dari tatapan Eun-ha. Benar-benar anak buah yang protektif. Seharian Ji-hwan menegakkan bahu gangsternya itu. Ia sungguh bangga, bahkan membuat Jisoo terpental. Dan ketika sedang membahas Il-yong yang memiliki banyak kekasih, Jisoo malah membuat bosnya tampak menyedihkan. Karena katanya Ji-hwan adalah pria malang yang selama hidupnya belum pernah berkencan. Sungguh kesian. Hyunwoo dan Eun-ha bertemu sesuai janji dan momen romantis terjadi. Kalau Hyunwoo membantu menarik sabuk pengaman Eun-ha, tapi Eun-ha malah terkejut karena melihat bayangan Ji-hwan yang menyeramkan ada di dalam mobil itu. Dan sudah panjang lebar menjelaskan tentang resto yang akan mereka datangi, tapi semesta tak merestui kencan keduanya. Setiap restoran yang mereka datangi ternyata selalu saja tutup. Hingga akhirnya memutuskan untuk makan ramyeon saja di pinggir jalan. Dan lagi-lagi setiap perlakuan jaksa Hyunwoo selalu mengingatkan Eun-ha pada Hyunwoo opanya. Dan tak lama mereka mendapat telepon jika adik dan nenek Yoontaek telah menghilang. Sementara itu Ji-hwan selalu saja membahas hal penting dengan Il-yong. Karena memang Il-yong itu cakap bekerja. Ji-hwan mengatakan jika Yoontaek sepertinya ditawan oleh Ko Yang-hee. Dan sekali lagi Il-yong berinsting tajam. Katanya Eun-ha akan kembali dalam beberapa jam lagi. Ji-hwan pun tak mau mengakui jika ia sudah menunggu kedatangan Eun-ha. Hyunwoo dan Eun-ha segera mendatangi rumah Yoontaek. Dan memang tak ada siapapun di sana. Karena khawatir Eun-ha menanyakan langsung keberadaan mereka pada Ji-hwan. Hyunwoo pun kebingungan kenapa Eun-ha bisa santai bertelepon dengan Ji-hwan. Dan sekarang disinilah dua pria itu bertemu. Tatapan Hyunwoo begitu menyeramkan dan penuh dendam kesumat seperti biasanya ketika melihat Ji-hwan. Ia menanyakan langsung keberadaan keluarga Yoontaek. Ji-hwan hanya mengatakan jika mereka baik-baik saja. Hyunwoo juga mengatakan kenapa Ji-hwan masih berkeliaran di sekitar Eun-ha. Tapi itu bukanlah urusan Hyunwoo, kata Ji-hwan. Ji-hwan bertanya lagi mengapa Hyunwoo tampak berapi-api padanya, jika dirinya adalah saksi 10 tahun yang lalu. Dan alarm rumah tiba-tiba saja berbunyi kencang. Semua orang di dalam rumah bergegas dan menyiapkan peralatan. Entah apa yang terjadi karena tak ada yang menjelaskan pada Eun-ha. Eun-ha hanya ikut saja. Dikira akan berkelahi karena mobil mereka menepi dan segerombolan pria seram keluar. Tapi ternyata itu adalah pabrik daging rusa haus. Dan mereka sedang kekurangan tenaga. Makanya para bos itu turun tangan langsung. Eun-ha juga malah dikira sebagai pegawai baru di sana. Jadi ia pun diseret untuk bekerja. Para pegawai mulai berbagi cerita tentang hidup mereka yang ujungnya menjadi mantan narapidana. Sungguh tak mudah dan Ji-hwan datang sebagai penolong bagi mereka. Lalu Eun-ha diminta untuk mengambil stiker di gudang. Sedangkan itu, Man-ho terlihat tampak gusar. Kenapa tiba-tiba ia begitu? Ternyata tadi di luar ia berpapasan dengan Eun-ha yang menanyakan keberadaan gudang penyimpanan stiker. Tapi ia malah mengarahkannya ke gudang pendingin, lalu mengunci Eun-ha. Entah ide gila apa yang sudah ada di pikiran Man-ho. Hingga akhirnya menceritakan pada semua orang jika sudah mengurung Eun-ha dan Ji-hwan untuk menikmati waktu romantis mereka. Sementara itu, Eun-ha terus berusaha membuka pintu dan tiba-tiba saja Ji-hwan ada di belakangnya. Ji-hwan keheranan kenapa Eun-ha ada di gudang dan juga ada di perusahaannya. Mereka lalu berusaha untuk keluar gudang, tapi pintu tetap tak bergeming dan tak ada jaringan ponsel juga. Eun-ha lalu mengawali pembicaraan jika Ji-hwan adalah orang yang baik karena ia dicintai oleh para pegawainya. Dan suasana sungguh sudah kacau. Ji-hwan dan Eun-ha sudah kedinginan dan membeku. Eun-ha bahkan mulai tak sadarkan diri. Ji-hwan mulai ngide karena melihat di sebuah acara televisi dan tiba-tiba meringkuk peluk tubuh Eun-ha dari belakang. Ia meminta Eun-ha untuk menganggap dirinya sebagai penguin. Dan episode 6 pun berakhir dengan para rusa haus yang heboh mencari kunci gudang pendingin.